Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herik, salah satu instruktur di salah satu PKBM Nurul Kasirapang. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang topik dalam dunia usaha atau yang dengan topik komunikasi dan negosiasi usaha. Nah, komunikasi yang efektif dan negosiasi yang baik adalah kunci kesuksesan dalam dunia usaha. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami bagaimana konsep komunikasi, jenis-jenis komunikasi, serta teknik negosiasi yang dapat membantu dalam mencapai kesepakatan dalam sebuah bisnis atau dunia usaha. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu komunikasi dalam usaha? Nah, komunikasi dalam usaha adalah proses penyampaian informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi bisnis. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan atau yang paling penting dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat. Dan yang ketiga adalah mempermudah pengambilan keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi ini ada dua. Yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ini adalah pertukaran informasi yang dilakukan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, salah satu contohnya itu biasanya kita melakukan kontak atau chatting dengan salah satu customer. Kita harus memperhatikan pengetikan atau penulisan kata dalam diskusi yang kita lakukan. Ataupun kita melakukan presentasi sebuah usaha itu dalam mengambil melakukan pemasaran, contoh pemasaran lah. Nah, contohnya kita melakukan pemasaran, kita harus memberikan komunikasi yang baik dengan lawan bicara kita. Nah, selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya, nah, saya berikan contoh biasa di minimarket itu biasa ada karyawannya selamat datang ataupun mereka memberikan senyuman kepada pelanggannya atau customernya. Nah, itu salah satu contoh komunikasi nonverbal ataupun tingkah laku. Kita hanya memberikan ekspresi yang baik, itu salah satu komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya kunci komunikasi efektif. Nah, ada 4 kunci komunikasi yang efektif. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, klarifikasi. Yang ketiga, feedback. Dan yang keempat, adaptasi gaya komunikasi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif ini sangat penting untuk memahami kebutuhan klien kita agar kita berikan hal yang sesuai dengan mereka inginkan. Nah, yang kedua, klarifikasi. Kita harus melakukan klarifikasi lebih lanjut atau menanyakan kembali keluhan yang mereka contoh dalam dunia usaha bisnis itu service komputer itu kita melakukan feedback kembali, menanyakan kembali apakah sudah betul ini salah satu problem dalam permasalahan komputer atau laptop yang ingin dilakukan service. Oke. Yang ketiga, feedback itu kita harus memberikan penjelasan yang lebih yang lebih mudah mereka pahami agar dan juga kita mendorong komunikasi yang terbuka dalam komunikasi yang kita lakukan oleh pelanggan ataupun kliennya. Yang keempat adalah adaptasi gaya bicara. Adaptasi gaya bicara ini kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan informasi, apakah sudah baik
ataupun apakah mereka sudah mengerti tentang apa yang kita sampaikan kepada klien kita atau customer kita. Nah, selanjutnya ada pengertian negosiasi. Kita tadi komunikasi, kita pindah lagi ke negosiasi. Negosiasi ini adalah dalam negosiasi itu sering melibatkan pembahasan syarat-syarat perjanjian serta harga kontrak atau kerjasama antar pihak-pihak yang terkait. Nah, yang penting dalam negosiasi itu untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan, yang pertama itu memaksimalkan keuntungan. Dalam negosiasi itu sangat berpengaruh ya, negosiasi sangat berpengaruh dalam keuntungan. Yang kedua, menyesuaikan kebutuhan. Nah, dalam kebutuhan itu kita akan negosiasi apa yang kita perlukan, apa yang akan kita, apa yang mereka perlukan, dan juga yang ketiga adalah mencegah masalah itu contohnya kita menghindari seperti yang saya katakan tadi dalam komunikasi itu untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah negosiasi, itu salah satu cara untuk mencegah permasalahan atau kesalahpahaman antar kita dengan klien kita. Nah, selanjutnya teknik negosiasi yang efektif. Ada win-win solution. Nah, win-win solution ini adalah contoh, kita berikan contoh seperti kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk menyusun syarat-syarat yang menguntungkan secara finansial bagi kedua belah pihak sambil juga memenuhi kebutuhan operasional masing-masing. Nah, win-win solution ini contoh saya berikan contoh ya. Contoh kita dalam dunia usaha itu saya menjual barang, ingin melakukan penjualan barang, tapi penyuplai barangnya itu memberikan diskon. Itu salah satu, kita harus melakukan negosiasi untuk memberikan keuntungan kepada kita dan juga kepada penyuplai barang maupun salah satu perusahaan yang kita ajak kerjasama. Nah, ini sangat-sangat membutuhkan negosiasi yang baik. Nah, yang kedua, membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik itu salah satunya untuk memberi kelancaran dalam negosiasi, memberikan peluang pencapaian kerjasama yang lebih lama ataupun kerjasama jangka panjang. Nah, selanjutnya, itu saja kesimpulan komunikasi yang efektif dan negosiasi yang baik. Memungkinkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang tepat, dan pencapaiannya kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, itu terima kasih. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pertanyaan dan silahkan dijawab di kolom komentar. Oke? Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa perbedaan utama antara komunikasi verbal dan non-verbal? Dan yang kedua, sebutkan dua keuntungan dari mendengarkan aktif dalam komunikasi bisnis. Keuntungan dari mendengarkan aktif dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, jelaskan konsep win-win solution dalam negosiasi. Konsep win-win solution dalam negosiasi. Silahkan di komen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.